Halo, jadi balik lagi. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang denah organisasi ya, sudah gambar pintu, sudah gambar jendela juga, sudah gambar komponen-komponen di denah. Nah, sekarang aku menjelasin lagi, itu lanjutan dari denah organisasi. Ada bagian yang belum kita gambar. Nah, aku share screen dulu. Nah, jadi hari ini aku bakal jelasin kalian tentang perhitungan tangga. Nah, aku masuk dulu. Nah, jadi aku akan bagi jadi tiga bagian ya untuk kelas hari ini. Itu ada penjelasan standar jenis tangga. Jadi ada tangga jenis apa saja. Kemudian ada juga komponen-komponen tangga. Jadi yang menyusun sebuah tangga itu apa saja. Dan juga ada penggambaran tanpa atas tangga. Nanti aku akan contohkan penggambaran beberapa contoh tangga. Nah, mungkin yang pertama aku jelasin dulu. Nah, tangga itu secara umum fungsinya itu adalah untuk menghubungkan lantai satu dengan lantai dua, ataupun menghubungkan tempat satu ke tempat dua yang memiliki elevasi yang berbeda. Jadi misalnya satu tempat tuh ketinggiannya 1 meter, tempat lainnya itu 2 meter atau 3 meter. Nah, supaya kita bisa mengakses dua tempat tersebut, kita menggunakan tangga. Nah, tangga ini dibagi jadi tiga jenis ya. Sebenarnya ada lebih dari tiga sih. Cuman untuk yang umum itu ada empat sebenarnya. Ada tangga lurus, ada tangga bentuk L atau tangga siku, ada juga tangga bentuk U, dan ada juga tangga spiral yang bentuknya lingkaran, biasanya terbuat dari besi atau baja ya, digunakan untuk menghubungkan lantai satu ke lantai dua yang space-nya itu nggak terlalu besar. Nah, aku mulai dulu dari tangga yang lurus. Tangga lurus ini biasanya itu kita pakai atau dipakai untuk bangunan yang tempatnya itu tersedia space-nya lebar. Misalnya seperti mall, restoran. Misalnya kalian juga pernah lihat eskalator kan. Nah, eskalator itu kan juga mirip-mirip seperti tangga. Dan eskalator kan bentuknya selalu lurus ya. Nah, itu bisa. Kemudian ada tangga siku. Nah, ini tangga yang mulai kita familiar dengan di rumah ya, karena di rumah itu juga banyak tangga yang bentuknya L seperti ini. Ya sebenarnya prinsipnya hampir sama seperti tangga lurus. Cuman ya mungkin bedanya ya kalau tangga L itu ada tekuannya ya, jadi bentuknya seperti huruf L dan memakan tempatnya itu nggak memakan tempat secara garis lurus, tapi secara persegi. Jadi lebih lebih lebar, tapi kalau untuk rumah itu lebih bisa disesuaikan lah. Istilahnya seperti itu. Nah, itu sama halnya seperti tangga U. Nah, kemudian yang terakhir itu ada tangga yang bentuknya spiral seperti ini. Jadi ini makan tempatnya paling sedikit atau paling kecil. Nah, mungkin aku contohkan sedikit ya untuk penggambarannya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kan kemarin kita sudah gambar ini ya, ada di organisasi lantai satu, lantai dua. Nah, mungkin aku buat layar lagi dulu. Itu tangga ya. Oh, sorry, aku sudah buat kemarin ya. Ini tangga, aku nyalakan aja. Untuk warnanya bukan jadi putih aja. Nah, kita masuk ke tangga. Untuk membuat tangga itu ada beberapa cara. Yang pertama bisa pakai rectangle ini. Misalnya ukurannya aku asumsikan dulu ya. Misalnya 1.300 ini. Nah, jadi persegi seperti ini. Ini untuk kalian mengcopy tangga ini. Untuk tangga lurus dulu. Cara membuatnya itu. Nah, kalian tinggal copy aja. Klik ini ke bawah. Nah, kemudian di bagian bawah AutoCAD sini, itu ada tulisan array. Array itu fungsinya untuk kita tuh mau mengcopikan tangga ini sebanyak berapa kali. Nah, ini misalnya aku asumsiin aja ya, misalnya aku copy ke bawah itu, arraynya aku input 10 misalnya. Nah, jadi tangga ini tuh akan tercopy sebanyak 10 kali. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, seperti itu ya. Nah, kemudian aku balik sebentar. Ini kalau di kalian perhatikan, itu ada yang tulisannya tanpa bordes dan dengan bordes. Nah, bordes itu apa? Nanti aku bakal jelasin, tapi ukurannya biasanya agak lebih besar. Jadi misalnya segini, 1.000, 1.000. Sorry.
Nah ini ya, hilang bodasnya. Nah, seperti ini. Dan misalnya ini ukurannya sama ya, bisa kita copy langsung aja ya. Nah seperti ini. Ini sudah jadi tangga yang bentuknya lurus. Nah seperti itu kira-kira untuk contoh singkatnya penggambaran dari tangga yang lurus seperti ini. Nah mungkin sebelum aku lanjutkan lagi, kalau misalnya ada pertanyaan dulu seputar basic dari tangga tadi atau bentuk-bentuk tangga tadi, aku kasih ke kalian waktu 1 menit ya. Kalian bisa bertanya. Kalian bisa ketik di kolom komentar. Nah, sudah 1 menit ya, jadi aku lanjutkan lagi untuk materinya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian ini, komponen-komponen dari suatu tangga. Nah, ini kita mulai menggambar yang, aku mulai jelaskan lebih detail ya. Jadi, di tangga itu nggak cuman ada hanya anak tangga saja. Jadi, tangga ini punya beberapa bagian. Aku balik lagi. Nah, bagiannya itu ada yang namanya anak tangga, yang sudah kita gambar tadi. Ada juga ibu tangga, ada juga baluster ini bisa dibilang kolomnya railing ya. Ada juga railing atau pegangan tangga, ada juga bordes. Nah, mungkin yang kita sering tahu bordes ini, tapi bordes ini sebenarnya apa sih? Tujuannya itu apa? Bordes ini tujuannya itu untuk sebagai tempat peristirahatan. Jadi ini sebenarnya itu secara psikologis, kalau misalnya kita naik 20 anak tangga secara terus-menerus tanpa ada kayak belokannya atau tempat yang kaki kita itu berhenti dulu, itu tuh kita bakal lebih capek dibanding kalau ada bordes. Kalau naik tangga kan kita biasanya kan anak tangga pertama kaki kanan, kemudian anak tangga kedua kaki kiri, anak tangga ketiga kaki kanan lagi dan seterusnya kan. Nah, kalau di bordes ini dua kaki kita itu bakal berdiri di anak tangga yang sama karena bordes itu lebih lebar daripada anak tangga pada umumnya. Nah, jadi itu seakan-akan tuh kita istirahat dulu, dua kaki kita bisa sejajar di sana. Itu tujuan utamanya untuk dari bordes di bagian tangga. Nah, kemudian yang lebih penting itu anak tangga itu punya dua bagian. Ada yang namanya antet, ada yang namanya optet. Nah, itu apa? Antet itu adalah injakan tangga. Jadi lebar dari tangga yang akan kita injak. Itu berapa senti. Dan juga ada juga yang namanya itu optet. Nah, optet ini juga apa? Optet ini itu adalah naikannya, injakan atau istilahnya kita tuh naikan atau tinggi anak tangga. Nah, ini aku mungkin tuliskan juga ya di AutoCAD sini sebelum aku contohkan gambarnya. Anta dan Optet itu punya ukuran yang istilahnya disepakati. Itu nyamannya berapa sampai berapa itu ada range-nya. Jadi aku tulis dulu di sini penjelasannya ya. Optet, Optet. Nah, dalam ukuran naikan atau tinggi anak tangga. Kemudian ada juga Antet. Itu adalah injakan atau lebar anak tangga.
sorry. Antet, injakan atau lebar anak tangga. Nah, kemudian idealnya antet itu punya ukuran 20 sampai 30 cm. Jadi ini ukuran yang dianggap nyaman untuk kita nginjek di tangga. Kalau misal lebih kecil dari ini, ada bahaya jatuh karena terlalu kecil. Kalau misal terlalu besar, ada juga risiko tersandung atau makan space-nya terlalu banyak. Nah, jadi biasanya itu yang diambil antara ukuran ini. Kemudian untuk optet, ini kan naikan ya, optet. Ini biasanya itu sekitar 15 sampai 20 cm. Nah, cuman misalnya kondisi lapangannya itu nggak memungkinkan untuk memakai ukuran ini, itu nggak masalah ya. Selama itu memang aman dan nyaman, ya itu nggak masalah. Mau pakai lebih besar dikit, lebih kecil dikit, itu nggak apa-apa. Cuman untuk umumnya, ukuran yang sering dipakai untuk rumah tinggal ataupun untuk kantor, nah itu biasanya ukurannya seperti itu. Nah, ini mungkin aku coba kasih contoh kasus ya. Ini misalnya itu kita punya suatu ruangan 2 lantai, jadi tinggi lantai 2 itu misalnya 4 meter. Nah, dan ini kan kita ngambil salah satu nih, maksudnya kita ambil antet itu dari 20 sampai 30. Ini sebenarnya juga bisa dibilang kita mendesain juga ya. Misalnya antetnya aku ambil 30 cm, dan optetnya itu aku ambil 20 cm. Nah, jumlah sekarang kalau kita sudah tahu ada tinggi lantai 2, ada antet, ada oktet, kita sudah tahu semua. Kita itu bisa tahu ini jumlah anak tangga. Cara ngitungnya gimana? Itu tinggi lantai 2, kita bagi dengan oktet. Yaitu berarti 4 meter, kita bagi 20 cm. Atau ini sama dengan 0,2 ya. Nah, ini berarti sama dengan 20 anak tangga. Nah, ini ya. Kemudian ini juga misalnya diketahui lebar anak tangga itu 1 meter. Nah, lebar anak tangga itu yang mana? Lebar anak tangga itu adalah yang ini. Nah, ini ya, yang 1000 mm atau 1 meter ini adalah lebar anak tangga. Nah, kalau sudah diketahui seperti ini, kita bisa mencoba gambar tangganya. Nah, yang ini kan kita mau, ini aku contohkan dulu satu ya. Misalnya, kalau kita melihat dari atas, itu kan yang kelihatan itu adalah bagian antaranya kalau kita melihat tanpa atas. Nah, jadi waktu kita menggambar atas ini, yang kelihatan yang mana kira-kira? Yang antar atau yang optet? Maksudnya itu yang bagian ini. Eh, Nah, yang ini. Yang ini tuh apa? Ini antar atau optet ini, 300 ini. Nah, itu adalah antetnya ya. Nah, jadi kan ini kita bisa mulai gambar nih. Misalnya kan ini kita tahu lebar tangganya 1 meter. Jadi pakai rectangle kita bisa buat 1000,300. Nah, seperti ini. Ini jadi anak tangganya. Kemudian kita kan tahu nih jumlah anak tangganya adalah 20 anak tangga. Ya udah, ini kita alih ke bawah atau di copy seperti tadi juga bisa ya. Nah, tapi kalau kita mau pakai cara yang lain, bisa pakai array ini. Kita input yang between-nya ini, kita input selebar antaretnya. Nah, cuman ini kan aku gambarnya kan ke bawah karena atas kan tempatnya nggak ada ya. Ini aku inputnya tuh minus 300. Ada minusnya. Nah, kemudian ini aku tinggal input 20. Ini sudah jadi nih. Jadi misal kalian nanti ditanya,
Ini panjang total tangganya itu berapa? Ya kalian bisa hitung aja pakai dimension ini. Atau kalian kalikan manual itu juga bisa. Ini ya, jadi jumlah anak tangga dikali antar itu juga bisa. Itu 6.000 milimeter. Nah, sekarang misalnya kalian tuh dikasih ditanya lagi. Ini kan anak tangga yang nggak ada bodesnya ya, belum ada bodesnya kan. Ini misalnya itu ada bodesnya, hitungannya jadi beda sedikit. Nah, bedanya di mana? Ini aku contohkan. Misalnya diketahui lagi nih, bodes ada di anak tangga ke-10 misalnya. Anak tangga ke-10, nah jumlah anak tangganya berarti tinggi lantai 2, ini kita bagi oktet, tapi ini kita -1. Oh, yang terakhirnya, ini kita -1 karena ini akan menjadi bagian bodesnya. Ini bodes. Tapi kalau misalnya kalian mau anggap bodes itu anak tangga ya berarti tetap 20 ya. Jadi sama dengan 19 anak tangga dengan satu bodes. Nah, seperti ini. Ya udah, kita tinggal gambar aja, kita lanjutkan. Ini misalnya aku copy aja ya. Nah, ini aku edit sekarang. Ini misalnya aku inputnya 9 dulu. Jadi ini ada anak tangga ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian yang bawahnya ini adalah bodesnya. Nih. Jadi 1000, 1000. Ini adalah bodes di anak tangga kebagian 10. Nah, sisanya tinggal kita lanjutkan lagi. Misalnya aku copy dulu. Nah, sekarang ini kita inputnya 9. Ini kan sudah 9, 10. Oh, kita tambah lagi 10. Supaya jadi 19 anak tangga seperti tadi. Nah, jadi sudah pas ya. Jadi ini kalau kalian hitung, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bodes ke 10. Kemudian lanjut lagi nih, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sampai ke anak tangga ke 20. Nah, jadi sudah sesuai dengan ini ya. Misalnya kita diketahui bodes ke anak tangga ke berapa, ya tinggal kita sesuaikan aja. Nah, tapi nanti ya panjangnya ini berarti bakal berbeda. Tadi kan 6 meter karena kan panjangnya sama semua. Kalau ini ya berarti jadi 6.700. Kalau ngitungnya ya sebenarnya bisa sama seperti ini, tapi ditambahkan bodes -1. Ya, atau kalau enggak 19 ini ditambahkan 1 meter itu juga bisa. 19 dikali 30 ditambahkan bodesnya, misal diketahui 1 meter gitu. Ini aku tambahkan juga ya untuk bodesnya ini. Lebar ukuran 100 cm misalnya seperti ini. Nah, nanti tinggal ditambahkan aja. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi ini yang tadi aku bilang, ini sebenarnya desain juga. Ini misalnya kan kalian tinggi lantai 2-nya 4 meter nih. Nah, kalian itu kan bisa eh, kira-kira angka yang pas dibagi 4 meter itu oktetnya kalian ambil berapa. Misalnya nih aku oktetnya ganti jadi ya katakanlah 18 gitu. Nah, ini kan jadi nggak pas ya. Sebenarnya sih bisa-bisa aja. Misalnya ganti jadi 18, 4 dibagi 0,18 itu nah, kalian tuh punya 22,2 anak tangga. Angkanya nggak pas kan? 22,2. Nah, ini kan nggak bisa. Kalian 22,2 ini nggak bisa. Lalu ini gimana? Solusinya itu gimana gitu. Nah, biasanya ini ya ada dua cara ya. Nah, ini misalnya 18. Cara yang pertama itu maksudnya itu kalian kan tahu tingginya lantai 2 itu kan pasti 4 meter.
Nah, kalian tuh bisa ngunci di jumlah anak tangganya. Jadi misalnya kalian itu pengen anak tangganya itu kan 22,2 nggak bisa. Ini aku tulis ya salah satu. Ya 22,2 ini kalian buletin dulu ke bawah atau ke atas. Misalnya 22 atau 23 anak tangga itu. Misalnya 23 anak tangga, ini udah jadi nanti disesuaikan lagi. Jadi 4 meter itu kita bagi dengan 23 anak tangga. Ini jadi meter dibagi 23. Ya, jadi tinggi kalian itu jadi segini untuk oktetnya. Nah, kemudian cara yang kedua, ini bisa kalian tetap harus pastiin dulu, maksudnya eh, anak tangganya kalian mau 23 atau 22. Cuman, ini kan angka 17,39 ini kan jelek ya. Kalian itu bisa dibagi. Jadi misalnya gini, anak tangga dari anak tangga ke 1 sampai dengan 22 itu misalnya 17 cm. Nah, nanti anak tangga ke 23, nah ini tinggal sisanya berapa? Ya, ini tinggal dihitung manual aja ya. Jadi kan 22 ini kalian kalikan 17 dulu. Nah, kan 374 cm nih. Jadi 400 kalian kurangi 374. Ini berapa gitu ketemunya. Tapi kalau misal ini hasilnya terlalu jauh, misalnya. Nah, ini kan agak ekstrem ya, 26 cm ini kan agak ekstrem. Bedanya terlalu jauh nih maksudnya ini. Kalian itu bisa atur, sekarang aturnya dibagi lagi. Jadi misalnya anak tangga kita bagi dua, anak tangga dari 1 ke 11 atau 1 ke 9 dan sebelum bodes, itu dibagi jadi 17 cm misalnya. Kemudian anak tangga ini kan 23 anak tangga ya. Kalau 23 mungkin buatnya 12 saja berarti. Nanti yang ke 13 bodes, nah kemudian anak tangga ke 13 sampai 23, nah ini berapa senti? Nah, cara ngitungnya itu, ini dulu misalnya. Jadi 1 sampai 12 itu kan tinggal kalian kalikan. 12 kali 17. 404 ya. Ini aku coret-coretan dulu misalnya kan. Jadi 400 di minus 204. Kemudian ini dibagi rata. Itu berarti 23 minus 13. Iya, 23 min 13. Nah, ini ketemunya berapa? Coba aja 400 minus 204. Kita bagi 10 ya, 23 min 13. Nah, ketemunya 19,6 cm. Nah, ini juga bisa. Jadi kalian mau bagi rata semua, tapi jumlah ratanya jadi 23 seperti ini, ya atau kalian mau bagi dua seperti ini juga bisa. Itu tergantung desain kalian ya. Dua-duanya itu boleh, dan kembali lagi kalian jelaskan aja. Misalnya nanti kalian ditanyain sama owner atau klien, ya kalian bisa kasih beberapa opsi. Soalnya kadang kan untuk anak tangga ini kan ada isu masalah kepercayaan ya. Maksudnya kepercayaan. Itu kan biasanya nggak mau jumlah anak tangganya ganjil. Atau misal nggak mau ketinggian atau lebar anak tangganya itu ada angka 13-nya atau ada angka 4-nya. Nah, jadi untuk mengakali hal-hal seperti itu, dengan tinggi lantai ini kan kita nggak bisa ubah ya. Yang bisa kita atur itu kan antar sama outletnya ini. Terutama outletnya ini sih. Ya, kalian bisa atur itu supaya outletnya ini atau ketinggiannya ini, yaitu sesuai dengan keinginannya owner. Ya, ini aku kasih beberapa cara perhitungannya aja ya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin sebelum aku lanjutkan ke penggambaran tampak atas yang bentuk tangga yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan dulu, aku kasih waktu 1 menit ya untuk kalian bisa ketik di kolom komentar.
Nah, sudah ya, aku lanjutin lagi. Nah, ini contoh penggambaran tampak atas dari tangga. Aku mungkin langsung aja. Tadi aku juga sudah contohkan sedikit ya untuk yang tangga lurus ini. Nah, misalnya sekarang, oh ini mungkin aku contohkan satu kasus lagi ya, yang agak beda. Sekarang misalnya itu dibalik. Misalnya dibalik sekarang yang kita ketahui, itu owner minta, pokoknya aku mau jumlah anak tangganya itu 3, anak tangganya 20, dan space yang tersedia itu adalah 6 meter. Untuk tinggi lantai kita masih belum tahu berapa. Jadi kita cuma tahu ini dulu untuk tinggi lantai, outletnya kita nanti bisa sesuaikan. Nah, cuman kalau diketahui seperti ini, kita ya bisa tahu antetnya ya, antet atau lebar anak tangga. Nah, tinggal kita bagi aja, 20 kita bagi 6 meter. Sekitar 6 meter kita bagi 20. Atau aku jadiin sentimeter, 600 bagi 20, ya antetnya kita ketemu 30 cm. Ya sama seperti ini sih hasilnya nanti. Nah ini, tinggal kita copy aja. Jadi sebenarnya tangga ini cuma perhitungan matematika aja ya. Dibagi, dikali, dikurangi. Ya banyak, banyak akal-akalannya banyak atau modifikasinya itu banyak. Cuman ya nanti untuk penggambarannya, untuk perhitungannya seperti itu. Nah, sekarang aku contohkan untuk penggambaran tangga yang bentuk lain. Ada bentuk siku, ada bentuk U. Sebenarnya prinsipnya itu sama ya. Yang pertama itu kita pakai rectangle dulu. Ini misalnya aku pakai soal yang sama ini. Misalnya sekarang ini yang diminta itu adalah tangga siku. Ada bodes misalnya, ada bodes. Dia anak tangga ke 10. Ukurannya ini. Nah, sudah kita tinggal gambar ya sama ya untuk tangga siku. Jadi kita buat rectangle sama 300,1000. Nah, ini misalnya aku buat tangganya dari bentuknya berdiri dulu deh supaya beda. Kemudian tinggal di copy aja sebanyak 9 kali ya. Karena ada bordesnya di 10 itu. Nah, ini tinggal sama kita buat rectangle. 1000,1000. Nah, sisanya ya sudah kita tinggal ini bisa kita copy aja. Kemudian bisa kita rotate langsung supaya lebih cepat ya. Nah, cuman hati-hati jumlahnya. Ini tadi kan 9 ke 10 dan ini 19. Berarti butuh ditambahkan satu lagi ya. Ya nanti kalau misalnya nggak yakin bisa dihitung manual. Nah, cuman kalau di tangga siku ini bodesnya itu bisa nggak harus di seka 10. Jadi bisa diakali tergantung kondisi yang diminta. Maksudnya gimana? Ini misalnya aku nggak tulis diketahuinya ya, tapi misalnya bodesnya tuh diminta dia anak tangga kelima gitu. Ya bisa-bisa aja. Nah, jadi kita buatnya seperti ini, tapi yang bawah ini nanti ditambahkan lagi. Nah, seperti ini. Ini bisa ya, nggak masalah ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang aku lanjutin dulu ke tangga yang bentuk U. Untuk tangga yang bentuk U, itu juga secara garis besar sebenarnya sama sih, mirip-mirip sama tangga yang bentuknya siku seperti ini. Nah, cuman kalau tangga yang bentuk U, ini mungkin aku copy dulu. Untuk tangga yang bentuk U itu hati-hati di bodesnya aja. Nah, misalnya ini aku hapus dulu. Ini aku tambahkan gitu misalnya. Ini untuk ukurannya aku pakai acak dulu aja ya. Kalau tangga yang bentuk U,
Ini tinggal kalian copy aja sebenarnya, atau di Miro langsung itu bisa. Nah, ini aku Miro di sini. Nah, sisanya tuh tinggal kalian hati-hati dari desain kalian. Maksudnya itu gimana? Ini misalnya aku kasih keterangan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9. Kemudian ada lagi satu di sini, itu 10. Atau ini, aku copy satu lagi. Ini aku potong ya, jadi ini aku potong dulu. Nah, tapi ini aku tambahkan satu. Nah, kalian tuh bisa ada dua opsi seperti ini. Jadi bordesnya itu di bagian kiri sama kanan sini itu elevasinya beda, beda ketinggian. Tapi bisa juga bordesnya itu dibuat elevasinya sama seperti ini. Itu juga bisa. Tapi kalau seperti ini, hati-hati di jumlah anak tangganya. Karena ini kan jadi satu. Nah, biasanya yang di sini butuh nambah satu lagi. Tergantung jumlahnya itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi yang belum aku gambarkan. Itu adalah tangga spiral. Nah, tangga seperti ini. Nah, untuk penggambaran tangga ini, nah, caranya seperti ini. Nah, ini aku copy dulu. Ini tangga U, nanti untuk ukurannya aku sesuaiin ya, ini masih belum sesuai. Nah, kalau tangga spiral, misalnya yang diketahui itu biasanya tinggi lantai 2, itu misalnya 3 meter. Kemudian untuk oktetnya, kalau tangga spiral ini biasanya oktetnya bisa lebih besar, bisa sampai 30 cm. 20 sampai 30 cm bisa. Nah, misalnya kita ambilnya 30 cm aja. Ya udah, kita yang pertama harus tahu itu jumlah anak tangganya dulu. Nah, misalnya ini adalah 3 meter, kita bagi 0,3 cm. 0,3 meter, sorry. Ya, ini jadi 10 anak tangga ya. Nah, cara penggambarnya seperti apa? Yang pertama kita buat lingkaran dulu pakai circle ini. Kita ambil diameternya atau jari-jarinya. Nah, ini kalian perhatikan di bawah ya. Kalau misalnya ini tulisannya diameter, ya berarti kalian inputnya diameter. Kalau misalnya kalian inputnya yang center, nah, oh enggak sih, kalau ini tuh radius, jadi kita inputnya jari-jari. Kalau mau diameter ya kita tinggal klik yang ini. Nah, misalnya aku pengen lingkaran itu diameter 1 meter. Jadi kita input jari-jarinya setengahnya ya, 500. Nih, ini jadi kita punya lingkaran diameter 1 meter atau 1000. Ini itu kita offset itu 600 ke dalam. Oh enggak, kita offset itu 60. Nah, ini untuk besinya. Cuman untuk 60 ini sebenarnya tentatif ya. Kadang ada juga besi yang ukurannya lebih kecil. Ada juga yang lebih besar. Itu tergantung dari tingginya. Mungkin kalau untuk 3 meter ini kita pakai offset 30 aja udah cukup sih. Karena ini kan ukuran kecil juga. Nah, seperti ini. Kemudian yang di bagian tengahnya kita buat circle lagi. Nah, misalnya kita buat itu, ini kan kolom tengah. Itu mungkin sekitar 10 cm aja diameternya. Jadi aku ambil 50. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita buat anak tangganya sekarang. Cara buatnya itu tinggal kita tarik garis ini aja ke atas. Satu garis. Dan kita buat satu garis lagi ke samping seperti ini. Ini disambungkan dulu ya, pakai extend.
Nah, sekarang kita potong lingkarannya yang bagian sini. So, ini aku panjangkan juga, dan aku potong ini. Nah, di trim seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini aku buat satu garis ke bawah. Ini kita sekarang array, tapi kita itu pakai yang pad. Enggak, kita pakai yang pola. Pakai pad juga bisa sih, tapi lebih enak pakai yang pola. Ambil titik tengahnya seperti ini, nah, dan kita tinggal input jumlahnya. Misalnya 10 tadi. Ya sudah, nanti jumlahnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita tinggal escape aja. Ini kita explode dulu, dan dua garis ini aku hapus ya. Karena ini kan sebenarnya itu lingkarannya penuh, tapi ini untuk menunjukkan batasnya aja itu. Jadi aku potong. Nah, kalau sudah, ini yang butuh kita lanjutkan itu, ini aku offset 200. Kemudian aku buat pakai polygon 3, aku buat segitiga ya ini ya. Buat aja di daerah sini, segitiga seperti ini. Kemudian garis lengkungan yang dibantu pakai offset tadi dihapus. Nah, dan aku buat pakai teks itu huruf N. Ukurannya disesuaikan ya supaya pas. Ini tuh maksudnya N itu arah naikan tangga itu loh. Jadi kita tuh naik tangganya dari sebelah kiri sini naik ke sebelah kanan sini, bukan dari bawah ke sini. Nah, itu bedanya di sana. Nah, kira-kira seperti itu untuk penjelasan tangga. Nanti aku bakal contohkan penggambaran tangga yang sesuai dengan ini ya. Jadi ini kan kita 4 meter. Nah, kira-kira nanti mau tangganya dipasang di mana, bentuknya seperti apa. Nah, itu aku bakal contohkan nanti di sesi selanjutnya ini. Nah, mungkin kira-kira sampai situ dulu untuk penjelasan sesi tangga ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa diketik aja di kolom komentar, nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Thank you semua.